Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وشهيا مغفورا وموتا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى ونصر الدين والاستقامه والخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بمسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز عنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل
ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن يطعه فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الآية صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillah. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar kami berwasiat kepada kita sekalian untuk sama-sama terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang. Di kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia ini, mari sama-sama pula kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah karuniakan kepada kita. Detik ini karunia-Nya menyelimuti kita sehingga kita bisa datang dan hadir, duduk bersimpuh, bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Salawat sering salam senantiasa terlimpah curahkan kepada paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ada dua amalan yang penting yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah sebagai pembuktian bahwa bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang paling hebat di bulan Dzulhijjah adalah pelaksanaan ibadah haji. Jutaan manusia berkumpul di kota Mekah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan status sosial yang berbeda-beda, dengan warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota suci untuk melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika talbiyah dikumandangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, maka seluruh jamaah haji mengumandangkan talbiyah sebagai ungkapan bahwa mereka datang ke berbagai penjuru dunia hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, tepat di hari Tarwiyah, jutaan jemaah haji bertolak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah tepat pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di saat matahari tenggelam di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang merupakan selesailah pelaksanaan wukuf yang dilaksanakan di Padang Arafah, seluruh jamaah haji bertolak menuju Musdalifah untuk melakukan mabit di Musdalifah. Setelah mabit di Musdalifah, jutaan jamaah haji bergerak menuju Mina untuk melakukan
Wusta dan Aqabah. Pada akhirnya di tanggal 12 bulan Dzulhijjah, bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal, mereka kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah sebagai rangkaian rukun dari pelaksanaan ibadah haji, disempurnakan dengan tahallul umroh. Selesailah rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji di seluruh penjuru dunia. Labbaik Allahumma labbaik. Kalimat itu selalu dikumandangkan sebagai pembuktian mereka datang dari latar belakang yang berbeda, dari tempat yang berbeda-beda, tapi karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, sebagai targhib kepada jamaah haji yang mereka rela mengorbankan jiwa dan raga, bahkan harta yang tidak sedikit guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, tak ada balasan bagi haji yang mabrur, yang layak bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah mengatakan, al-mabrur huwal qabul. Haji yang mabrur adalah haji yang qabul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma huwal qabul? Apa itu buktinya haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang? Ayyarji'a khairan, ketika ia kembali ke tempatnya masing-masing, dia bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi orang yang berangkat haji ke tanah suci dengan modal yang besar, dengan pengorbanan yang begitu besar, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke tanah air haruslah dia mampu menjaga ujian ibadah haji dengan tanda-tanda dia kembali menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji tahun ini senantiasa menjadi haji yang mabrur, yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Semoga suatu hari nanti kita bisa menyusul mereka saudara-saudara kita. Allah panggil kita untuk bisa beribadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah. Yang tak kalah penting dari perhelatan daripada Idul Adha adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak berangkat ke tanah suci untuk berhaji, ada dua amalan yang tidak kalah hebatnya, yaitu sholat hari raya pagi hari ini, dan juga setelah ini kita menyembelih hewan kurban. Bahkan tak ada waktu yang hebat di tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan yaumul nahar bagi kita yang tidak berangkat ibadah haji, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketika hewan kurban kita beli dengan hasil usaha kita, mungkin kita beternak kambing, kemudian kita urus, kita rawat dari kecil sampai besar. Tak punya kambing, kita pun kumpulkan uang bersama saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ada yang bawa sapi ke masjid, ada yang bawa kambing ke masjid, ada yang bawa domba ke masjid. Setelah selesai Idul Adha, salat ditunaikan, maka hewan kurban yang dibawa tadi disembelih, semuanya dilakukan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Saudara kaum muslimin, berbagai sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang menyembelih hewan kurban, yang tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban yang disembelih, darahnya menetes, setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban yang disembelih, Allah akan jadikan malaikat, dan malaikat itu memintakan ampun untuk orang yang berkorban
setiap bulu dari rambut itu binatang yang disembelih itu merupakan nilai kebaikan bagi orang yang berkurban. Para kaum muslimin mengenai salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasair Ribat. Ketika ditanya li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila, li ayyi syai'in, sebab apa Allah memilihmu menjadi khalilan kekasihnya. Salah satu gelar yang disandang oleh Nabiullah Ibrahim di samping Abul Anbiya, beliau juga Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepadanya, kenapa engkau diberi gelar oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah Ibrahim menjawab, ada 3 perkara sebab aku mendapatkan gelar Khalilullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah dan kepentingan yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tercermin dalam kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mementingkan perintah Allah daripada dirinya sendiri. Ketika Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah meminta dikasih seorang putra, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakan aku keturunan yang soleh. Berpuluh-puluh tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta anak yang soleh. Waktu pun tiba waktunya, karunia Allah Subhanahu wa taala datang. Beliau dikasih seorang putra yang sangat soleh yang dinamai Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi tonggak penerus dari perjuangan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun ketika sedang masa di mana Nabiullah Ibrahim menyayangi putranya Ismail, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Ismail dikorbankan dan disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasanya perintah yang luar biasa hebat ini, perintah yang luar biasa dahsyat ini akan sulit dilakukan terkecuali bagi orang yang memiliki keimanan yang mantap, kebersihan jiwa dan keluasan berpikir tentang bagaimana menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak semata wayang yang didambakan berpuluh-puluh tahun diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan atas nama Allah. Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Walau di malam tarbiyah beliau berusaha untuk meyakinkan bahwa itu adalah perintah Allah karena mimpi untuk supaya memilih putranya tercinta. Di tanggal 9 beliau yakin bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 lah kemudian proses pelaksanaan penyembelihan Ismail dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan tujuan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tua pasti cinta kepada anak, apalagi yang berpuluh-puluh tahun didambakan kehadirannya. Ibu pun sama. Tak ada seorang ibu yang merelakan anaknya dikorbankan, termasuk yang dikorbankan sendiri mungkin tak sanggup untuk mengorbankan dirinya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bercermin kepada mereka bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim. Dengan begitu rela, begitu siap untuk mengorbankan putranya, Siti Hajar istrinya, ibunda Ismail, dengan kerelaan hati menyerahkan sepenuhnya kepada Ibrahim. Ketika memang itu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ketika digoda oleh iblis laknatullah untuk supaya lari karena akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, maka jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam, aku tak akan lari dan aku tidak akan menghindar jika memang bapakku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihku. Digoda terus, Ismail mengambil batu, dilemparlah iblis dengan batu oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, maka terkena mata sebelah kiri iblis, maka butalah mata
kenapa Nabiullah Ibrahim dipilih sebagai kekasih Allah? Nabiullah Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan diceritakan kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika datang tamu dari mana saja mereka datang. Nabiullah Ibrahim selalu memotongkan hewan peliharaan. Dipotongin kambing, dipotongin sapi untuk disuguhkan dan disediakan untuk tamu yang berkunjung ke rumahnya. Bahkan Nabiullah Ibrahim tidak pernah berani makan sore, tidak pernah berani makan pagi, terkecuali Nabi Ibrahim memanggil orang-orang sekitar untuk ikut makan bersamanya. Ciri bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sambil memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memiliki jiwa sosial yang sangat luar biasa tinggi. Maka Idul Adha memberikan pelajaran kepada kita. As-salli li rabbika, salat atas nama Tuhanmu. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, dan wanhar, berkurbanlah sebagai prestasi, sebagai pembuktian bahwa juga di samping kita telah ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jangan pernah lupa ada orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita, hewan kurban kita sendiri yang sampai kepada Allah bukan dari dan darahnya, tapi keikhlasan dan ketakwaan kita dalam menyembelihnya, dagingnya, kulitnya kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu atau berada dalam kekurangan. Seperti halnya kita perlu mengingat saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam kesulitan, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Rafah, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Lebanon yang sedang dalam situasi ketakutan karena digenosida oleh kafir dalam umur Israel. Maka senantiasa bagi seorang muslim kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberikan kesabaran, semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, yang telah wafat sebagai syuhada. Maka yakinlah mereka adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari tingkatkan dan perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kalau itu sama-sama kita jaga, maka akan terjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai, kehidupan yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allahu min al-'amilin al-mukhlisin wa dafa'na fi sunnatil muwahhidin. Rabbi ighfir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matihi wa syukru ala tawfiqihi wa imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi. Amma ba'du fa ya ibadallah
وانصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر يا شعب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعدا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة مقبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يدعوكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allah